Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia. Di sini saya mau menyanyi Mbah tentang asal usul rumah ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Mbah siapa? Nama saya Muhammad Syahri. Ya, alamat Tumanggal RT 4 RW 2 Kecamatan Pengadegan Purbalingga. Saya pensiunan dari pendidikan, itu jelasnya yaitu dulu terakhir itu sebagai kepala SD di Tumanggal 1 Kecamatan Pengadegan. Rumah ini dibangun tahun berapa nih Mbah? Ya, mengenai rumah ini menurut sejarah, rumah ini adalah rumah tradisional Jawa Tengah, yaitu yang dinamakan rumah joglo. Rumah-rumah joglo ini biasanya ditempati oleh bini sepuh atau sesepuh atau kepala lingkungan yang berada di Jawa Tengah. Itu yang bentuknya joglo seperti ini. Nah, ini kalau dihitung sakanya tiangnya banyak sekali tuh. Nah, adapun rumah joglo di Jawa Tengah, khususnya di Banyumas, itu didukung oleh rumah-rumah yang lain, yaitu di depan ini rumah joglo atau yang disebut balai. Balai adalah tempat pertemuan dulu itu ada bekel, ada kepala desa, ada penatus lah. Kalau di sini adalah rumahnya Mbah Penatus Tumanggal, itu Mbah Dipakrama. Nah, rumah joglo itu biasanya didukung oleh rumah-rumah yang lain. Rumah joglo ini sebagai tempat pertemuan. Terus lagi di tengah ini adalah rumah keluarga, yaitu untuk beristirahat atau tidurnya keluarga. Nah, yang satu lagi di belakang itu ada yang namanya gandok. Gandok kan emperan buri itu. Jadi intinya rumah joglo ada 3, yaitu rumah joglo di depan, bentuknya itu seperti itu, di atas atapnya. Yang kedua gandok ruang keluarga di tengah. Itu yang satunya di belakang adalah gandok buri. Ada lagi nanti dapurnya juga terpisah. Nah, adapun manfaatnya yaitu karena ditempati oleh penatus atau bekel atau lurah atau kepala desa, biasanya kan ini untuk kumpulan-kumpulan. Sebab pada zaman dahulu itu belum ada balai desa. Nah, sekarang sudah ada balai desa. Maka itu ini sekarang hanya untuk kegiatan desa. Terus rumah tengah ini biasanya untuk tidur keluarga. Mulai ini ruang tengah ini berupa kamar-kamar. Ini kamarnya ada berapa dulu itu banyak memang, karena kesepuhan dulu kan anaknya banyak. Yang ketiga, gandok mburi itu tempat kumpulnya keluarga. Anak cucu datangnya di belakang, lewatnya samping sana situ. Tamu-tamu keluarga, anak cucu di belakang. Dan nanti sampingnya dapur gitu. Nah, menurut catatan rumah ini dibangun bulan 6 bulan Juni tahun 1906 itu. Nah, karena sekarang itu sudah 100 tahun lebih. Nah, ini pernah dipugar itu yang pertama tahun 69. Direnovasi apa gimana Mbak? Direnovasi. Ini diperbaiki ini. Yang kedua tahun 92 itu diganti atapnya, seng. Tapi kalau aslinya dulu rumah joglo ini atau balai ini atapnya dulu katanya itu alang-alang. Tapi dengan kemajuan zaman diganti dengan seng. Selama Mbah tinggal di sini udah pernah rusak apa belum? Ya, selama di sini, kalau Mbah di sini mulai tahun 66. Tahun 1966. Itu ya memang dulu kerusakan kecil, misalnya bocor sebagainya. Tapi tahun 92 itu direhab karena ini tali untuk ini sudah rusak, direhab. Yang kedua, merehab atap. Nah,
Itu. Yang terakhir rumah tengah ini direhab Oktober 2010. Jadi sudah rumah tengah itu memang awet. Rumah tengah itu dipugar tahun Oktober 2010. Lah, mengapa rumah tengah itu awet? Lah ini ada nun sewu ini ya untuk menjadikan pengertian. Rumah tengah itu kan dulu kesepuan kalau tidur kan pakai istilahnya pediang garang, itu garang apa? Pakai sarang ini tungku nggo anget-anget itu. Jadi maka itu atapnya itu kena panas jadi awet sekali. Awet. Ya, tuh. Jadi maka itu di situ. Lah, kalau rumah belakang yang gandok belakang itu juga besar. Nah, untuk ini pendapat ini adalah ukurannya atau merupakan duplikat dari dari joglo-joglo yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya ini untuk Banyumas ini, Banyumas Selatan. Nah, ini untuk memberikan pengertian. Memang itu falsafahnya kaki dalang itu kan ada. Jadi kenapa? Rumah-rumah pemimpin zaman dulu itu ngadepna segara lautan, ngukuraken Parden Pasawan. Memang betul. Jadi maka itu ini ada dua falsafah. Kalau rumah joglo orang Jawa itu kalau ini kan kiblatnya pada laut selatan dan laut utara. Kalau di daerah Banyumas menghadap ngidul, kalau di sebelah utara menghadapnya laut Jawa itu. Nah terus untuk ukurannya jadi sama, bentuknya sama dengan Kabupaten Purbalingga. Nah mulai ini asal mula diberi nama Pendapasi Panji. Memang ini mungkin niru daripada penjapa Bupati Banyumas. Berarti yang bangun ini orangnya sama. Orang ya mungkin apa ya? Modelnya, arsiteknya mungkin hanya bangunannya begini nyontoh. Hanya ukurannya. Kalau dengan Kabupaten Purbalingga ini antara satu saka dengan saka lain lebih lebar lagi. Ini ukurannya kalau tidak salah 14,5. Ini 14,5. Rumah tengah juga begitu. Rumah Gandok Buri juga seperti itu. Iya. Ya 14,5. Karena apa? Ya kalau dulu kan misalnya kalau itu Karsidenan Banyumas atau Kabupaten Purbalingga kan biasanya kumpulannya bisa penatus atau kepala atau lurah kabupaten waktu itu dibuat besar. Lah karena di sini untuk perkumpulan sekup desa maka itu diperkecil ukurannya. Jadi sekali lagi ukuran bentuknya sama, hanya ukurannya diperkecil. Terus ini nama si Panji adalah kalau Pendapasi Panji adalah pendapa di Karsidenan Banyumas yang berada di Purwokerto. Itu. Jadi sini juga begitu. Nah terus ini manfaatnya. Nah sekarang ya memang karena di desa itu kalau ada kegiatan desa membutuhkan tempat yang luas, ini biasanya dipakai untuk kegiatan. Apalagi kalau ada KKN mahasiswa, biasanya ditempatkan di sini. Sebab siang malam di sini. Nginepnya di sini, Mbak? Nginepnya di tempatnya Bukades, tapi ya kalau mau tidur pulang di tempat kita. Tapi kalau ada kegiatan di sini, ya seperti keluarga sendiri, ada orang masak sendiri. Ya dimakan sama-sama di sini nih dari yang KKN. Yang KKN yang sering terjadi dari UNS Solo, dari UNY Universitas Negeri Yogyakarta, terus dari UGM, terus dari Unsud, dari UMP juga kadang-kadang di sini itu. Nah, biasanya sampai 1 bulan. Kalau dulu malah sampai 3 bulan. Itu mengenai sepintas kilas mengenai Pendapasi Panji yang ada di Jatumanggal. Nah, sekarang memang kalau dulu itu untuk kepala desa atau lurah itu turun temurun dari Mbah Canggahnya ini Lasmi, Mbah Dipakrama, itu Mbah Buyutnya Mbah Dipa Wijaya, karena akhirnya itu mbahnya Mbah Tarunya di Meja. Nah, setelah itu karena
ya masyarakat makin tidak berminat, akhirnya apa melalui pilihan. Jadi sekarang masih saudara, yaitu yang menjadi kepala desa Tenggara sekarang adalah Ibu Surati. Nah, itulah sepintas kilas mengenai pendopo Tumanggal yang namanya meniru yaitu nama pendopo di Purwokerto. Itu dulu sementara. Monggo mau ada pertanyaan yang lain. Di sini tinggal sama siapa aja, Mbah? Nah, kalau saya dulu sih ini ditempati Mbah buyutnya Lasmi, Mbah Tarung Demejo sekalian. Nah, terus karena keluarga-keluarga yang lain ini kerjanya di lain tempat, jadi ada yang pindah di Cilacap, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, dan juga ada yang di ini Jogja, Solo itu. Memang untuk sini dari pendapat ini si Panji merupakan keluarga besar. Terus sekarang yang menempati yaitu Mbah Putrinya, yang masih keturunan Mbah Putrinya Lasmi itu yang jadi bersama saya, Mbah Putri. Terus ini Lasmi yang hanya bertiga itu. Nah, adapun Lasmi adalah cucunya Mbah dari anak pertama nomor 3 itu. Yang perempuan, jadi kan putranya Mbah hanya 2, satu di Purwodadi yaitu ayahnya Lasmi, ini anak nomor 3. Terus yang kedua Yuyal Dwindiarto yang di Semarang itu juga anaknya 2 perempuan semua. Jadi Lasmi sejak kecil, sejak umur 9,5 bulan itu saya bawa sini betah itu baru sampai sekarang. Nah itu ya sudah seperti ayah sendiri. Kalau kepada ayahnya sih mungkin malah rikut, tapi kepada bapaknya lebih kendel begitu. Itu mengenai sepintas keluarga. Sekarang kan zaman modern, Mbah. Iya. Rumahnya udah pada itu apa namanya? Ini kan rumah tradisional gitu. Apa Iya. punya niatan untuk merenovasi jadi rumah yang kayak zaman sekarang? Ya. Nah untuk bentuk, memang kami juga dulu rencana mau membuat, tapi kesepuan kadang-kadang kan lebaran atau apa sering kumpul-kumpul. Ya itu yang mengatakan karena ini rumah tradisional dan juga istilahnya kalau kesepuan cara kesenangannya kesepuan. Nah ini kita demi menghormati kesepuan-kesepuan kita sebagai pendiri rumah ini, kita itu seyogianya jangan membuang atau jangan mengganti dengan bangunan yang lain. Kalau mau membuat ya silakan di sampingnya begitu. Tapi dengan pertimbangan biaya, memang kalau dulu ini rumah belakang itu pagarnya itu kayu gebyok gitu. Nah, karena kayu, terus itu dulu lantainya itu masih tanah terus itu pakai sesek anyaman bambu itu di bawahnya. Tapi yang saya heran begini, menurut ceritanya Mbak itu dulu tuh sesek itu sampai hampir ratusan tahun kok tidak dimakan rayap. Lah ini saya juga herannya begitu. Ternyata ada yang mengatakan sebelum dipasangi sesek itu dia abu. Jadi rayap kan tidak bisa naik lah itu. Tapi dengan saya izin kesepuan, memang ini saya rubah. Saya mulai pandasinya dulu, mubeng. Setelah pandasi baru tembok gitu. Terus tembok lah baru saya di lantai apa-apa, dan malah sekarang sudah ada sebagian sudah saya ganti dengan keramik. Ya memang dulu itu ya kadang-kadang yang namanya kesepuan itu nguri-uri dan menghormati kelangenane kesepuan. Jadi walaupun bisa ya jangan spontan. Kalau spontan otomatis dibongkar. Saya mipil gitu. Jadi saya manut. Memang sih biaya ini ya mipil, jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah seperti ini. Ya kita pun yang namanya hidup juga apalagi budaya Jawa, ya kita masih menghormati orang tua atau leluhur-leluhur sebagai pendahulu kita begitu. Begitulah ini mengenai latar belakang. Terus yang lain monggo mau tanya apa? Kalau merenovasi berarti harus izin dulu sama sesepuh-sesepuhnya. Nah, memang begitu. Karena ini kan
ini adalah merupakan rumah keluarga. Karena budaya Jawa itu masih masih tetap istilahnya musyawarah keluarga. Jadi tidak apa-apa langsung misalnya langsung apa-apa dipugar, tidak. Karena apa? Ya mungkin ini secara tuh rumah ini adalah dulu orang tua itu membangunnya juga prihatin, tidak langsung ini mungkin ya mipil dulu jangan prihatin. Jadi kita pun yang sebagai generasi penerus tidak berani, harus minta izin dulu kepada yang sepuh, yang tua yang sekarang ada. Soalnya kalau keturunan ini memang banyak keturunan dari Mbah Taryo Meja, ada yang di ini Jobong, Timbang, ada juga yang tempatnya di itu Bokadece juga ada maka di Purbalingga hampir merata. Maka itu kita tetap dalam kegiatan apalagi di rumah seperti ini kita tidak meninggalkan musyawarah, minta saran dan petunjuk. Itu sementara ya penjelasan di saya. Mungkin kalau bisa disambung lagi nanti. Ya, terima kasih Mbak waktunya atas dan jawabannya. Iya. Oke, Minggi. Tidaknya ya aku bisik.